Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik perpajakan yang berjudul Integrasi NIK menjadi NPWP. Bagaimana kebijakan yang berlaku? Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Angelifana Saskia Putri dengan akhiran NIM 027. Kemudian ada Jenny Septianingsih dengan akhiran NIM 013. Ada Putri Wijayanti dengan akhiran NIM 024. Dan yang terakhir ada Eva Juniarti Magdalena dengan akhiran NIM 042. Di sini saya ingin menerangkan pengertian NIK. NIK sendiri merupakan singkatan dari Nomor Induk Kependudukan. Aturan mengenai NIK diatur sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian di sini saya ingin menerangkan pengertian NPWP. Nomor pokok wajib pajak, biasa disingkat dengan NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap perpajakan. Tujuan NIK menjadi NPWP. Kira-kira apa sih yang menyebabkan NIK ini menjadi NPWP? Selama ini, ketika masyarakat bertransaksi yang mewajibkan adanya NPWP, masyarakat akan enggan mengurusnya. Masyarakat khawatir dengan adanya NPWP ini akan dikenai biaya pajak. Tujuan dibalik kebijakan NIK menjadi NPWP ini yang pertama adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan mudah mengawasi masyarakat. Data seseorang yang bertransaksi misalnya dari membeli tanah, membeli mobil, sampai bepergian ke luar negeri yang mengharuskan menginput NIK, DJP akan mendapatkan data dari aktivitas tersebut. Sehingga dari data tersebut DJP bisa menilai pemilik NIK seharusnya mempunyai NPWP atau tidak. Jika memenuhi syarat NPWP, maka masyarakat akan otomatis menjadi wajib pajak. Sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat menjadi NPWP, maka masyarakat tidak menjadi wajib pajak, kecuali mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Yang kedua, Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo menjelaskan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP ini adalah langkah awal dalam melakukan sinergi data perpajakan di kementerian dan juga lembaga. Yang ketiga, dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP juga memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu membuat kartu NPWP. Dasar hukum kebijakan ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP yang menjadi rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP. Yang terakhir adalah integrasi data antara NIK dan NPWP ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas teknologi Big Data yang dapat membantu lembaga dalam mengakses data masyarakat secara terpusat, sehingga akan mengantisipasi adanya double data, kesalahan data, hingga kesalahan lainnya. Selanjutnya yaitu pengaruh NIK menjadi NPWP. Nah, penggabungan NIK ini jadi NPWP juga akan memudahkan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan tracking dan juga pemungutan pajak. Dengan begitu, fungsi ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak. Dengan kata lain, proses pembayaran dan melaporkan pajak ini akan menjadi lebih mudah dan juga tepat waktu. Untuk selanjutnya yaitu aktivasi NIK menjadi NPWP. Untuk langkah yang pertama yaitu masukkan NPWP. Yang kedua, masukkan password. Untuk yang ketiga, masukkan kode keamanan. Untuk langkah yang keempat yaitu tekan tombol login. Langkah yang kelima yaitu pilih tab profil. Langkah keenam yaitu pilih data profil. Kemudian isikan NIK dan juga EKTP. Kemudian tekan validasi. Selanjutnya, jika hasil pemadanan data NIK sesuai data Dukcapil, maka akan muncul notifikasi data ditemukan. Kemudian tekan OK untuk melanjutkan.
Untuk selanjutnya yaitu melanjutkan dengan menekan ubah profil. Kemudian langkah yang ke-11 yaitu lengkapi kolom data lainnya. Kemudian periksa kembali pengisian alamat dan lengkapi data yang masih kosong jika ada, kemudian tekan ubah profil. Langkah ke-13 yaitu lanjutkan ke kolom data KLU. Lengkapi data KLU sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki, kemudian tekan ubah profil jika terdapat data yang diubah. Selanjutnya yaitu lanjut ke kolom anggota keluarga. Untuk yang terakhir yaitu data anggota keluarga sesuai dengan data dalam kartu keluarga. Cek validitas masing-masing isian dengan melengkapi tombol aksi lengkapi, kemudian tekan ubah profil. Ini ke aplikasi pajak.go.id. Nah, bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, maka NIK sudah otomatis berfungsi sebagai NPWP. Format baru, namun Nelmadin mengatakan juga masih ada beberapa NIK yang berstatus belum valid karena data tersebut ini belum padan dengan data kependudukan. Misalnya alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Sementara NIK wajib pajak selain orang pribadi yang berstatus belum valid hanya perlu menambahkan angka 0 di depan NPWP lama atau format 15 digit. Kemudian, wajib pajak cabang akan diberikan nomor identitas tempat tinggal kegiatan usaha oleh DJP. Selanjutnya, wajib pajak yang belum memiliki NPWP sampai sekarang bisa mengajukan permohonan agar NIK bisa diaktifasi sebagai NPWP. Nantinya, wajib pajak ini akan diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai tanggal 31 Desember 2023. Halo Sobat Ekonom, pasti kalian sudah mendengarkan ya penjelasan dari kelompok 3 mengenai berita NIK yang akan digabung menjadi NPWP. Nah, mulai tanggal 14 Juli tahun 2022, NIK resmi berfungsi sebagai NPWP. Jadi, terhitung mulai tanggal 14 Juli 2022, NPWP yang formatnya 16 digit itu sudah dapat digunakan teman-teman yang merupakan wajib pajak orang pribadi sebagai NPWP. Pada masa peralihan ini, NPWP lama yang formatnya masih 15 digit juga tetap masih dapat digunakan sampai tanggal 13 Desember 2023. Namun, per tanggal 1 Januari 2024, titik seluruh layanan yang membutuhkan NPWP harus menggunakan NPWP dengan format 16 digit. Bagi teman-teman yang selain wajib pajak orang pribadi, maka untuk NPWP yang terdiri dari 15 digit akan diberikan angka 0 di depannya, sehingga otomatis akan menjadi NPWP dengan format 16 digit. Sedangkan untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP cabang, DJP akan memberikan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Berdasarkan data per Juli 2022, sebanyak 19 juta NIK telah terintegrasi dan dapat digunakan sebagai NPWP. Data kuantitatif dalam setiap periodenya akan selalu bertambah. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yang saat ini sudah memiliki NPWP atau dapat disebut juga sebagai pemilik NPWP lama, maka NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP format baru atau berstatus valid. Meski demikian, ada potensi NIK wajib pajak berstatus belum valid karena data wajib pajak belum selaras dengan data kependudukan. Misalnya nih, pada bagian alamat, tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan permintaan klarifikasi kepada NIK yang belum valid melalui DJP online, email, dan lain-lain. Nah, berdasarkan penjelasan dari kelompok 3, kami memberikan beberapa solusi atas permasalahan yang ada. Nah, masalah yang pertama, banyak masyarakat Indonesia yang mangkir dari pembayaran pajak, sehingga pemerintah membuat kebijakan baru yaitu menjadikan NIK sebagai NPWP. Nah, solusinya dari kami adalah pemerintah harus memberikan sanksi tegas yang dapat membuat pelanggar pajak jera atas perbuatannya. Karena jika tidak ada tindakan yang lebih serius, tentunya masyarakat akan tetap merasa tenang-tenang saja.
Namun, di balik permasalahan tersebut, penggunaan single identitas terbukti ideal dan sudah diterapkan di berbagai negara maju. Nah, petugas pajak pun bisa melihat kepatuhan wajib pajak hanya dengan mengecek NIK saja. Permasalahan yang kedua, banyak masyarakat yang belum memahami tentang sistem pelaksanaan kebijakan NIK sebagai NPWP. Nah, solusi yang kami berikan adalah Direktorat Jenderal Pajak harus lebih mensosialisasikan atau mengenalkan program NIK yang dijadikan sebagai NPWP kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah pelosok. Untuk masalah yang ketiga adalah dengan diterapkannya kebijakan NIK menjadi NPWP, maka akan rentan terjadi kebocoran data. Nah, solusinya, Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Dalam Negeri harus meningkatkan keamanan cyber. Sistem keamanan cyber NIK memang sangat perlu ditingkatkan, karena kalau bocor bukan hanya bisa disalahgunakan, tetapi bisa akan menjadi masalah lain karena otomatis terdapat data pajaknya. Tidak terasa waktu semakin cepat berjalan, dan kita sudah berada di penghujung pertemuan ini. Jadi, dapat kita simpulkan kalau program pemerintah pasti mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan dijadikannya NIK sebagai NPWP, tentunya pemerintah mengharapkan pendapatan negara yang diterima melalui pajak dapat meningkat. Mengingat kondisi ekonomi Indonesia bahkan di seluruh dunia mengalami goncangan yang cukup besar, dengan salah satu faktornya adalah pandemi COVID-19. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.